Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat dalam kehidupan kita. Dan juga memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga dapat memotivasi kita, menginspirasi kita, dan mendorong kita supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Membawa setiap beban kehidupan kita, setiap pergumulan kita di bawah kaki salibnya. Dan dia akan meringankan setiap langkah-langkah kita. Pada saat ini kembali lagi, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Perancang Kita Yang Luar Biasa. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Desain luar biasa dibuktikan pada mata. Cahaya merambat melalui pupil ke retina di belakang mata. Di sana terdaftar secara kimia terutama di sel batang dan kerucut yang mengirimkan penglihatan melalui saraf ke bagian belakang tengkorak tempat kita melihat. Di lobus posterior otak, kemampuan melihat sangatlah kompleks. Dasar kimiawi untuk penglihatan sama pentingnya dengan saraf. Jika sebuah gambar dipegang secara diam di retina, fotoreseptor yang berpartisipasi atau batang dan kerucut akan segera mengalami kelelahan kimiawi dan gambarnya akan memudar. Gerakan mata yang kecil dan cepat secara mikroskopis menjamin bahwa sebuah register gambar pada set sel sampai habis secara kimia dan kemudian berpindah ke yang lain sementara sel pertama dipulihkan. Pergerakan tingkat seluler secara konstan menyapu retina, memungkinkan penglihatan diproses secara kimiawi dengan fotoreseptor segar. Otot mata bagian luar memungkinkan gerakan ini. Setiap mata dilengkapi dengan 3 pasang otot yang kencang dan elastis seperti otot rangka tubuh lainnya. Hampir semuanya bekerja berpasangan, masing-masing otot mata bersaing dengan otot mata lainnya untuk menarik mata ke arah yang berbeda. Di antaranya, 6 otot ini memungkinkan pergerakan mata ke segala arah. Setiap otot mata berasal dari tulang di dalam rongga mata dan menempel pada bola mata itu sendiri, tepat di belakang pupil. Tekanan yang terus-menerus membantu membuat otot-otot mata ini termasuk yang tercepat dan terkuat di tubuh. Mampu dalam 7 gerakan terkoordinasi. Mereka memberi manusia salah satu sistem pelacakan alami yang paling canggih. Selain gerakan mikroskopis yang tidak terlihat berpindah dari sel ke sel, otot-otot ini memungkinkan kita mempertahankan penglihatan binokular, kemampuan untuk memvisualisasikan kedalaman dan jarak. Otot mata yang penting adalah otot oblikus superior yang dapat berfungsi hanya dengan kebaikan otot yang memiliki tendon yang melewati tulang yang tumbuh seperti katrol. Hal ini memungkinkan otot untuk aktif pada sudut hampir 90 derajat. Mata dan kontrol kimiawi dan neuromuskularnya mungkin merupakan contoh tubuh yang terbaik yang dirancang oleh Tuhan Pencipta. Itu tidak mungkin berevolusi melalui perubahan evolusioner yang acak. Meskipun menurut 1 Korintus 13 ayat 12, sekarang kita hanya melihat samar-samar betapa indahnya kemuliaan yang dapat kita nantikan di bumi yang baru. Ketika perancang kita yang menakjubkan akan memberi kita penglihatan yang penuh. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Katakan perancang kita yang luar biasa, yaitu Tuhan kita sendiri. Bagaimana dia menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Tuhan kita menciptakan Adam di Taman Eden. Dia menciptakan dengan begitu sempurnanya. Dia merancang dengan begitu indahnya.
Itulah pencipta kita yang menjadikan segala sesuatu dengan sangat-sangat indah dan sempurna. Dikatakan di sini desain luar biasa dibuktikan pada mata. Cahaya merambat melalui pupil ke retina di belakang mata. Ya, di sana terdaftar secara kimia terutama di sel batang dan kerucut yang mengirimkan penglihatan melalui saraf ke bagian belakang tengkorak tempat kita melihat di lobus posterior otak. Nah, jadi kemampuan melihat sangatlah kompleks. Jadi Tuhan menciptakan ya kedua mata kita ini dengan begitu kompleks, menjadikan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Dasar kimiawi untuk penglihatan sama pentingnya dengan saraf. Ya, jika sebuah gambar dipegang secara diam di retina, fotoreseptor yang berpartisipasi akan segera mengalami kelelahan kimiawi dan gambarnya akan mundur. Ya, jadi gerakan mata yang kecil dan cepat secara mikroskopis yang menjamin bahwa sebuah register gambar pada satu set sel sampai habis secara kimia dan kemudian berpindah ke yang lain sementara sel pertama dipulihkan. Ya, jadi tubuh kita memulihkan sendiri. Yaitulah bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu teliti, Tuhan yang begitu sempurna. Ya, kemudian di sini dikatakan pergerakan tingkat seluler secara konstan menyapu retina, memungkinkan penglihatan diproses secara kimiawi dengan fotoreseptor segar. Jadi otot mata bagian luar memungkinkan gerakan ini. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yaitu ada ya rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah berikan bagi kita umat manusia. Jadi setiap mata ini dilengkapi dengan 3 pasang otot yang kencang dan ini elastis. Ya, seperti otot rangka tubuh lainnya. Hampir semuanya bekerja berpasangan. Masing-masing otot mata bersaing dengan otot mata lainnya untuk menarik mata ke arah yang berbeda. Jadi inilah yang Tuhan sudah lakukan terhadap diri kita atau terhadap kita umat manusia. Di sini mampu dalam 7 gerakan. Ya, jadi mata kita ini mampu dalam 7 gerakan terkoordinasi. Mereka memberi manusia salah satu sistem pelacakan alami yang paling canggih. Ya, selain gerakan mikroskopis yang tidak terlihat berpindah dari sel ke sel, otot-otot ini memungkinkan kita mempertahankan penglihatan binokular, kemampuan untuk memvisualisasikan kedalaman dan jarak. Ya, jadi mata kita ini juga ya pada saat kita melihat ya kita sudah tahu ya jarak itu ya seberapa jauh dan kedalaman itu seberapa dalamnya. Ya, jadi sangat luar biasa. Di sini juga di dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Sekarang kita lihat hanya melihat samar-samar. Ya, dikatakan betapa indahnya kemuliaan yang dapat kita nantikan di bumi yang baru. Ketika perancang kita yang menakjubkan akan memberi kita penglihatan yang penuh. Ya, kita akan melihat betapa indahnya. Bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu pada saat Dia datang yang kedua kalinya. Ya, dalam rancangan Tuhan bagi mata Anda dan mata saya, bukankah itu membuat kita ingin berseru, puji Tuhan. Ya, jadi dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita, kita bersyukur dengan semuanya itu. Disitulah kita akan memuji nama Tuhan. Bagaimana Tuhan Sang Pencipta yang begitu sempurna, yang begitu teliti menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Ya, dan bagaimana juga hal yang sangat menakjubkan pada saat Dia menciptakan Adam. Dan pada saat Dia menciptakan Adam, Dia melihat bahwa ada yang kurang. Sehingga pada saat itu Dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam sendiri. Ini adalah hal yang bagi kita sebagai manusia biasa adalah hal yang sangat mustahil. Tapi bagaimana Tuhan kita menjadikan segala sesuatunya dengan begitu indah. Ya, kalau kita mengingat kembali, ya bagaimana pada saat Bapa di surga mengirimkan anaknya untuk datang ke dunia ini. Untuk mau melayani, untuk mau menjadi teladan bagi manusia yang berdosa. Dia datang dan Dia melakukan apa yang manusia lakukan juga setiap harinya. Dia mau mengambil bagian itu di dalam dirinya. Karena Dia sangat-sangat mengasihi kita. Bagaimana Dia hidup juga di rumah tangga Yusuf dan Maria. Dia melakukan pekerjaannya dengan begitu penuh tanggung jawab, dengan sepenuh hatinya. Dia adalah Yesus. Bagaimana Yesus,
turun ke dunia ini menjadi contoh bagi kita. Dia mempertahankan kehidupannya karena dia mempunyai misi ke depannya. Dia manusia biasa juga seperti kita, tapi bagaimana dia mau menjaga hati dan pikirannya untuk tidak mau melakukan dosa, menolak akan dosa. Inilah yang menjadi contoh bagi kita, umat manusia yang hidup di akhir daripada dunia ini. Akan banyak yang si jahat ini tawarkan kepada kita. Tapi apa yang menjadi respon kita? Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, apakah kita mau mengikuti rencana daripada si jahat, ataukah kita mau menolak itu dalam kehidupan kita? Ya walaupun itu sangat sulit pada saat kita jalani, tapi bila mana kita percaya sepenuhnya kepada Kristus, maka dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk kita tetap berada di jalan kebenarannya. Ya akan banyak pencobaan-pencobaan itu yang datang di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita mau berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dengan mata yang Tuhan berikan kepada kita, mata yang begitu sempurna. Baiklah kita bersyukur dengan semuanya itu. Melakukan apa yang dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan kita kekuatan untuk kita terus bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karena dikatakan di ayatnya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya biarlah kita terus menyadari betapa ajaibnya Tuhan kita. Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya walaupun seringkala ya kita merasakan kekhawatiran, kita merasakan keraguan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau membuang itu jauh-jauh. Sehingga kehidupan kita ini hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya jadi di sini dikatakan juga mata dan kontrol kimiawi dan neuromuskularnya mungkin merupakan contoh tubuh yang terbaik yang dirancang oleh Tuhan Pencipta. Itu tidak mungkin berevolusi melalui perubahan evolusioner yang acak. Ya, jadi inilah mata kita. Ya adalah contoh tubuh yang terbaik yang dirancang oleh Tuhan Pencipta kita. Ya kita bisa melihat. Ya pada saat kita bisa melihat itu kita bisa merasakan. Dan kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya jadi pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa yang kita sudah dapati setiap harinya itu. Biarlah itu menjadi suatu pelajaran bagi masing-masing kita. Supaya kita boleh terus ya bersandar hanya kepada Tuhan saja. Ya biarlah kita juga mau terus memuji nama Tuhan setiap harinya. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau bersyukur. Kita mau terus datang kepada Tuhan untuk berserah sepenuhnya. Dan di sini juga dikatakan kepada masing-masing kita bahwa setiap mata ini dilengkapi dengan 3 pasang otot yang kencang dan elastis. Ya seperti otot rangka tubuh lainnya. Ya hampir semuanya bekerja berpasangan. Masing-masing otot mata bersaing dengan otot mata lainnya untuk menarik mata ke arah yang berbeda. Ya jadi kembali lagi. Ya di sini dikatakan bahwa hampir semuanya bekerja berpasangan. Ya, jadi Tuhan juga menciptakan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Ya bagaimana dia juga pada saat yang memanggil ke-12 muridnya. Dia memanggil mereka dengan suatu panggilan yang begitu luar biasa. Ya sehingga pada saat itu murid-muridnya ini juga merasakan ya suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mereka mengikuti Yesus. Ya pada saat Yesus mengirim mereka, Yesus juga mengirim mereka dengan berpasangan. Supaya mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Supaya mereka dapat merasakan bagaimana bekerja bersama-sama. Khususnya kita juga bekerja bersama-sama dengan Kristus untuk dapat menjalankan akan misi Yesus di atas dunia ini. Ya, jadi begitu luar biasanya pelajaran kita pada saat ini. Biarlah kita mau terus berserah hanya kepada Kristus saja. Meminta akan tuntunannya, meminta akan kekuatan supaya kita dapat menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya inilah menjadi suatu pelajaran bagi kita. Biarlah ini dapat terus memberikan kita
semangat yang baru hari demi hari. Biarlah komitmen demi komitmen kita yang kita sudah ambil, kita doakan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita meminta akan tuntunan Tuhan sehingga kita dapat menjalankan itu dalam kehidupan kita setiap harinya dengan penuh kepercayaan. Biarlah kita mau berserah hanya kepada Tuhan saja. Inilah yang menjadi renungan kita saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.